Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas modul 2.1 koneksi antar materi, pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan menggunakan berbagai strategi namun tetap dengan satu tujuan yang sama. Pembelajaran harus berorientasi kepada kebutuhan murid, memperhatikan perbedaan-perbedaan individual anak, mengakomodasi semua perbedaan anak yang mencakup 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Pada prinsipnya, 3 kategori pembelajaran tersebut haruslah dapat memenuhi hal-hal yang diinginkan, yaitu kesiapan belajar atau readiness, yang berupaya agar tugas kegiatan dan pembelajaran yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya. Minat murid, di mana semua kegiatan dan tugas-tugas yang diberikan dapat memicu keingintahuan atau hasrat dalam diri seorang murid. Profil belajar murid, yang selalu memberikan kesempatan bagi murid untuk dapat bekerja dan belajar sesuai dengan cara yang mereka sukai. Lalu bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Seperti yang sudah kita ketahui bahwa pembelajaran diferensiasi berorientasi pada kebutuhan belajar murid. Dengan demikian, apabila 3 kategori kebutuhan belajar yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid dapat memenuhi, maka akan didapatkan pembelajaran yang optimal dan hasil belajar yang maksimal. Karena pengembangan pembelajaran sesuai dengan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh murid, di mana guru dapat memodifikasi strategi mengajarnya pada konten, proses, dan produk dengan terlebih dahulu melakukan pemetaan terhadap kebutuhan belajar murid tersebut. Pembelajaran mulai dari modul 1 sampai dengan modul 2 semuanya membahas tentang bagaimana pembelajaran dapat memberikan perkembangan yang optimal bagi anak, serta bagaimana pendidikan dapat memberikan kemerdekaan kepada anak dalam belajar. Pada materi 1.1 filosofi Ki Hadiat Dewantara mengartikan pendidikan sebagai suatu tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pemikiran ini mengisyaratkan bahwa dengan adanya pendidikan diharapkan dapat memberikan keberhasilan kehidupan yang optimal bagi anak, baik secara lahiriah ataupun batiniah, di mana untuk menghasilkan pengembangan diri dan pendidikan yang optimal bagi anak, salah satunya dapat dicapai dengan memberikan kemerdekaan anak dalam belajar dan menggali pengalaman seluas-luasnya tanpa tekanan dan aturan-aturan yang dapat mengekang kebebasan anak untuk berkreasi, berekspresi, berkreativitas untuk menemukan pengetahuan baru dan menghasilkan sebuah karya mandiri namun tetap berbudaya dengan bimbingan dan arahan dari guru-guru yang membimbingnya dengan sistem AMO. Selanjutnya pada modul 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak, jelaskan bagaimana guru harus memahami mengenal motivasi intrinsik yang dapat menguatkan upaya penumbuhan murid mereka di sekolah, sehingga anak dapat menemukan pengalaman atau pengetahuan dengan kegiatan yang dilaksanakannya, mengekspresikan dan mengkomunikasikan sesuai pemahamannya sendiri, mendapatkan tauladan yang baik untuk membentuk karakteristik dan kreatif, mengembangkan pemikiran yang tetap sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan budaya Pancasila. Hal ini menguatkan pemahaman kita bahwa penting bagi pendidik untuk memberikan kebebasan belajar bagi anak yang sesuai dengan minatnya, sehingga motivasi untuk belajar mendapat pengalaman hidup itu dapat tumbuh sendiri dalam diri anak, bukan hanya tekanan dan pemaksaan walau secara tidak langsung. Karakter dan budaya baik tumbuh lewat pembiasaan dan ketauladanan yang baik secara bertahap namun berkesinambungan dan melekat dengan kuat dalam kepribadian anak. Oleh sebab itu, sudah seharusnya bagi guru untuk memiliki nilai-nilai positif dalam dirinya, karena guru harus menjadi role model bagi murid. Selain itu, guru juga harus mampu berkolaborasi, menjalin kerjasama yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan dalam modul 1.3 inquiry apresiatif yang mengarah pada penggalian penumbuhan atau pemanfaatan kekuatan positif di lingkungan komunitas sekolah juga dalam diri anak melalui tahapan bagja untuk mendapatkan perubahan yang positif pula, di mana kesemua itu harus dilakukan dengan upaya kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan di sekolah.
Manajemen IA yang diterapkan di sekolah dengan pendekatan kolaboratif memberi pembiasaan dan kesempatan juga teladan bagi murid-murid untuk terbiasa saling bekerja sama secara positif, menggunakan pola pikir positif dan emosi positif sehingga mampu mengendalikan hal negatif yang juga dibawa anak sejak lahir sebagai kodrat alam. Hal ini hanya dapat dihasilkan oleh murid yang memiliki kemerdekaan dalam belajar dan menemukan pengetahuan serta memahami kehidupan dengan pemahamannya sendiri. Murid yang merdeka akan menjadi murid yang mandiri dan mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, mandiri dan dapat mengambil keputusan sendiri dengan baik. Dan untuk menciptakan murid merdeka, maka pembelajaran harus berpihak kepada anak. Budaya positif yang dibicarakan pada modul 1.4 adalah kebiasaan positif yang disepakati bersama untuk dijalankan bersama dalam waktu yang lama. Kebiasaan positif yang membudaya termasuk di dalamnya penerapan disiplin positif sehingga nilai-nilai karakter yang diharapkan akan terbentuk terutama dalam diri peserta didik juga seluruh warga sekolah. Budaya sekolah yang positif juga akan berdampak pada tingginya prestasi belajar siswa dan suasana belajar mengajar yang aman dan nyaman yang mendukung pengembangan optimal bagi anak. Jadi, dari keseluruhan materi di modul 1 ini dapat disimpulkan bahwa dalam modul tersebut kita diharapkan mampu mempelajari bagaimana pendidikan itu dapat membawa peserta didik untuk memperoleh kemerdekaan belajar sehingga dapat terwujud murid yang mandiri, kreatif, inovatif, dan kritis, intelek namun tetap berbudaya. Jadi ada keterkaitan antara modul 1 dengan modul 2 pembelajaran diferensiasi. Jika di dalam materi modul 1 guru diharapkan mampu membawa pendidikan ke arah merdeka belajar dengan menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan dengan menanamkan berbagai nilai-nilai positif melalui berbagai praktek dan kegiatan pembelajaran, maka dalam modul ini guru diharapkan mampu merealisasikan kemerdekaan belajar murid tersebut dengan menyelaraskan pembelajaran yang harus disesuaikan dengan kebutuhan murid, berpihak pada murid melalui pendidikan diferensiasi yang diawali dengan pemetaan terhadap kebutuhan murid. Namun pada dasarnya, baik pada modul 1 ataupun pada modul 2 dalam pembelajaran berdiferensiasi yang kami pelajari sekarang tetap mengarahkan kita untuk memberikan kemerdekaan belajar dan pembelajaran yang berpihak pada murid yang harus diimplementasikan di sekolah dengan berbagai macam cara yang dapat menciptakan murid mandiri yang kreatif, inovatif, kritis, intelek, berbudaya, berakhlak mulia dan dapat berkarya bagi bangsa. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.